Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan Kombel kita. Saya ucapkan mohon maaf dulu karena Kombel kita harus kita majukan Bapak Ibu di hari ini, mengingat hari Rabu itu kita ada kegiatan lain, agenda lain. Jadi saya pikir kalau hari Kamis takutnya kita udah kecapean untuk P5, tak fokus lagi, apalagi Jumat tak maksimal. Jadi saya pikir hari ini saja, mumpung Bapak Ibu juga hadir semua di sekolah. Takutnya besok ada kegiatan masing-masing. Tadi memang benar, saya lihat di surat besok ada agenda untuk P3K. Jadi teman-teman banyak yang tidak full. Di surat ada 2 sesi ya Bapak Ibu yang P3K. Tolong diperhatikan, datanglah sesuai sesinya. Itu memang jaraknya agak lumayan karena di Senggarang sana. Tadi Bening bilang ada yang sesi pagi Bu katanya. Jadi yang pagi itu langsung saja Bapak Ibu ke kantornya, nggak usah ke sekolah karena takut telat nanti. Jadi langsung ke Senggarang. Nah, baru nanti yang sesi keduanya boleh ke sekolah dulu. Absen dulu, jam berangkat baru berangkat, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya ada 3 kegiatan yang sudah kita agendakan di laporan untuk sekolah kita, laporan Kombel. Bu Suhana, gimana laporan yang dari awal Bu? Udah sampai di mana progresnya? Saya sharing sebentar sebelum kita mulai ya. Kalau yang penyampaian saya itu Bu, saya ambil keseluruhannya Bu, dari yang membuat konten kreator itu. Bukan, dari awal mulai kita Kombel. Laporannya. Yang pas saya tidak adil itu kan pembahasan kelima. Oh iya, maksud Ibu nanti disatukan. Materi-materinya disatukan, kemudian jadwalnya, kemudian dokumentasinya dikumpul jadi satu, sama dengan yang menjadi narasumbernya itu dijadikan satu, mulai dari tahap awal kita melakukan Kombel itu terjadwal sampai hari ini. Jadi hari ini di bulan Oktober saya lihat ada jadwal, nanti saya share jadwal laporan Kombel saya untuk sekolah. Itu ada 3, jadi saya angkat untuk pembelajaran berdiferensiasi saja, karena mengingat kita juga ada yang baru mulai melaksanakan, sudah mulai, namun belum maksimal. Nah ini harus kita benahi sama-sama, harus kita terapkan bersama-sama lagi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ikut guru penggerak atau sudah lulus guru penggerak mungkin sudah tidak asing lagi dengan hal ini, ya kan Bu Luis ya, atau Pak Pur ya. Ini memang salah satu modul yang diangkat dalam program guru penggerak. Nanti Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu guru P3K boleh jadi modal awal untuk melanjutkan program sana nantinya. Nah ini yang akan kita bahas di minggu pertama, diseminasi dulu, baru nanti di minggu kedua itu kita ada aksinya. Nanti saya minta salah satu Pak Pur atau Bu Luis nanti di minggu kedua untuk berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saja peer teachingnya untuk dokumentasi saja sebagai laporan, teman-teman nanti yang lainnya jadi muridnya. Kemudian baru di minggu ketiga kita ada refleksi dan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan, baik dari pemahaman kita tentang berdiferensiasi maupun pemahaman kita tentang bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Itu ada 3 minggu. Jadi ini di minggu pertama di bulan Oktober, yaitu kita masuk ke diseminasi dulu, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, ini sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini banyak
miskonsepsinya ya Pak ya. Dulu banyak miskonsepsinya. Nah, jadi sampailah kita ambil pemahaman dari pendapat dari Tomlinson Bapak Ibu. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya bertanya Bapak Ibu, sebenarnya menurut Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini apa ya? Sebenarnya hal ini sudah kita lakukan di keseharian kita. Hanya saja kadang kita bingung, ini pembelajaran berdiferensiasi kah atau pembelajaran yang biasa? Nah, kalau menurut ibu-ibu gimana? Apa yang tergambarkan dari Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Boleh kita sharing saja di sini, tak usah serius-serius sekali, kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, mungkin dari Pak Kur, mungkin dari Bu Luisa yang sudah kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, boleh berbagi dengan kawan-kawan. Nah, ya Bu Anda, silakan. Nah, mic-nya satu cuma. Baik, terima kasih Bu sudah mengizinkan saya untuk menjawab. Menurut saya pelajaran berdiferensiasi itu pelajaran yang menuruti kemampuan peserta didik. Karena setiap peserta didik kan punya minat dan karakter dalam belajar yang berbeda-beda. Jadi pelajaran berdiferensiasi ini berasal dari bahasa Inggris kan Bu, diferensiasi, different, yaitu perbedaan. Karena perbedaan minat bakat berbeda, maka terciptalah pelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anda. Benar sekali. Kita lihat dari kata dasar different. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya berbeda di dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kita sebagai guru ini di dalam kelas itu melihat berbagai perbedaan yang kita temui di dalam kelas. 30 siswa, 30 pula lah kebutuhan mereka, 30 pula lah perbedaan mereka, 30 pula lah karakter mereka. Tidak bisa satu baju, satu makanan kita suap ke anak kita yang 30 orang tadi. Begitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira filosofinya pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu. Baik, mungkin ada tambahan yang lain, saya persilakan Pak Kur mungkin. Oh, lanjut ya. Kita lanjut aja biar menghemat waktu. Nah, ini dia. Pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu sebenarnya adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Nah, ini tadi seperti yang kita bahas tadi. Jadi kita mencoba memenuhi kebutuhan mereka, memfasilitasi kebutuhan mereka di dalam kelas dengan berbagai metode, dengan berbagai profil belajar mereka. Nanti kita bahas berbagai strategi pula di dalamnya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya keputusan-keputusan tersebut dibuat itu berkaitan yang pastinya terkait pada kurikulum sekolah yang kita jadikan pedoman, acuan kita di situ. Kemudian bagaimana guru merespon kebutuhan belajar muridnya. Kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Sebenarnya itu hakikatnya pembelajaran berdiferensiasi. Pertimbangan dari kurikulum, kemudian kebutuhan belajar murid kita, lalu kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Contoh kegiatan P5 kita. Nah, itu contoh nyata, contoh realnya. Anak-anak lihat kita bawa apa ya, bawa alat raga, bawa kotak kecil, atau bawa bola-bola yang seperti Bu apa kemarin ya? Siapa ya? Yani. Bu Yani bawa bola ya Bu ya di kelasnya, atau Bu Nur yang bawa stick kemarin ya Bu ya, berwarna-warni. Itu bawa aja guru masuk, ini kan? Anak-anak udah sibuk loh. Ibu datang, ibu bawa itu loh, bawa bola loh, ibu bawa stick loh, ibu kita mau ngapain sih hari ini? Pasti seperti itu kan, ya Bapak Ibu ya. Pasti mereka timbul rasa keingintahuan yang besar.
dari anak-anak untuk mengetahui apa sih yang akan dilakukan guruku hari ini dengan alat yang seperti ini, dengan media yang seperti ini. Nah itu tadi masuk kepada yang ketiga ini, poin ketiga, mengundang murid untuk belajar, untuk ingin tahu. Nah masuk aja guru setiap hari berbeda. Hari ini ibu bawa ini, hari ini ibu bawa makanan, nah hari ini ibu bawa permen, untuk apa ya kira-kira. Nah pasti mereka ingin tahu, dan minat belajar, motivasi belajar mereka juga pasti meningkat kalau kita lakukan seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah ini manajemen kelas yang efektif. Bagaimana dikatakan manajemen kelas yang efektif itu ya tadi kita menciptakan mulai dari prosedur kita, rutinitas kita, metode yang kita pakai, kemudian struktur belajar yang jelas, ada awal step by step, ada pertengahan bagian inti, dan ada bagian akhir itu jelas. Dan tidak dadakan, artinya tidak hari itu juga terjadi, namun berkelanjutan setiap hari kalau bisa dilakukan seperti itu, sehingga nanti di akhir kita bisa menilai, ada penilaian yang berkelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan tadi, seperti itu. Nah, jadi bisalah kita simpulkan ya Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid kita tersebut. Misal, si A butuhnya belajarnya di suasana yang sepi, contohnya kelas yang tidak ribut. Nah, sementara si B ingin kelas yang aktif, kelas yang dingin, yang nyaman agar bisa belajar. Kemudian si murid yang si C ini boleh aja, mau di luar belajar juga boleh, mau di dalam belajar juga boleh. Nah, bagaimana cara kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan anak, kebutuhan peserta didik, namun di dalam satu kelas. Nah, itu tadi kita harus bisa menciptakan strategi dan pendekatan ini. Nah ini tadi Ibu Tom Limson kita selama ini nengok kenal namanya jadi buku-buku di literasi beliau, literatur beliau. Namun orangnya tak tahu. Wah, itulah dia seorang filosofi juga, seorang profesor. Tom Limson tahun 2001 beliau menulis bukunya How to Different Instruction in Method Ability. Kalau tak salah saya macam itulah baca. Nah, dia mengkategorikan ada 3 aspek dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama kesiapan belajar anak, kemudian minatnya, dan yang ketiga ada profil belajarnya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini dia. Kita lihat apa sih strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya dapat dari program guru penggerak kemarin. Mungkin Pak Pur juga pernah lihat ya, atau Bu Louis kemarin. Tak tahu lah saya, mungkin yang terbaru ada narsum yang lebih baru lagi, atau yang masih ini yang dipakai. Kalau masih ini berarti masih belum berubah.
Coba, siapa tahu ada yang connect HP-nya. Ayo dimatikan. Curikan. Atau nanti ya actionnya Anto sebagai laki ya kan. Nah, nanti juga ini dibuat. Banyak nih. Ya kan Bu, banyak ibu-ibu yang senior yang belum tahu kan Bu, model ini model baru pula lah pembelajarannya ya Bu ya. Wah, macam-macam bentuk, macam-macam model. Mau tak mau lah Bu ya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kita belajar sama-sama. Bukan berarti yang muda yang lebih hebat, tidak Bapak Ibu. Tapi mungkin kita di zaman kita dulu tuh tak ketemu dengan barang ini ya kan. Belum diperlukan, belum dibutuhkan. Sesuai seiring perkembangan zaman, barang ini keluar pula lagi. Mau tak mau yang tak bisa tadi haruslah bisa dituntut, tapi tidak juga semaksimal mungkin. Yang penting kita paham, kita tahu, sudahlah, jadilah. Kadang bahasa istilah-istilah. Kadang betul Bu, kadang hanya cuman beda istilah saja. Istilah sekarang dengan istilah dulu. Padahal dari zaman dulu itulah ya Bu ya, yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan. Semenjak zaman pembelajaran Umar Bakri ya Bu ya, saya rasa iya kan? Saya rasa berangkat dari situ. Karena Umar Bakri juga pasti mempelajari dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang diangkat lagi tokoh Ki Hajar Dewantara, dikuliti sampai kulit-kulit bukunya agar diterapkan oleh Menteri Pendidikan kita yang sekarang. Mungkin saja nanti Menteri Pendidikan yang baru beda lagi. Kita siap saja seperti itu. Mereka punya itu. Ada yang lagi ada. Tapi Jadi sebenarnya ya Bu, pembelajaran kalau kita lihat sekarang, kalau di kurikulum K13 itu memang kita dituntut materinya. Materinya harus kita kuasai, lalu kita kasih ke anak, lalu kita tes kembali anak. Bisa atau tidak dari yang mereka pahami. Nah, saya lihat di kurikulum Merdeka ini balik lagi ke zaman dulu. Merdekanya aja mungkin namanya yang berbeda kan, tapi balik lagi guru sibuk dengan bawa benda-benda aja kan. Bawa, kalau dulu mungkin tak punya laptop, tak punya apa, entah radio yang mereka punya dulu kan. Guru Umar Bakri seperti itu, bawa tas satu isinya entah apa-apa itu, ada batu di dalam itu, ada lidi di dalam itu semua. Saya ingat itu cerita itu. Jadi berbagai alat peraga yang mereka bawa. Mereka tak mementingkan capaian materi harus sampai di mana, tapi mereka ingin murid mereka tuh paham sedikit saja, walaupun hanya sedikit, tapi mereka mengupayakan supaya anak di kelas itu bawa balik ke rumah paham apa yang mereka pelajari hari itu. Tidak dituntut harus ini tak tercapai ini CP kita, tak tercapai ini KD kita, tidak. Nah, saya rasa yang pembelajaran seperti itu balik lagi sekarang ini seperti P5 itu. Jadi tidak dimaksimalkan pada pemaparan materi kalau sekarang. Hanya dituntut pemahaman anak terhadap topik yang kita bahas, walaupun sedikit jadilah, penting mereka paham. Seperti itu. Lewat apa mereka bisa memahami? Haruskah kita ceramah dari awal pembelajaran hingga akhir? Tidak. Kita tak perlu banyak-banyak ceramah lagi sekarang Bapak Ibu. Kita cukup putar video,
Nah, putar video, ajak mereka nonton. Anak-anak ini kan suka nonton nih. Nah, putar video, kita ajak nonton, kita pun santai lah, tak bubui-bui lah mulut kita menjelaskan. Mereka pun belum tentu paham juga dengan apa yang kita jelaskan. Saya yakin itu, ya kan? Jadi ajak mereka nonton. Kita cari materi yang sesuai dengan topik kita, yang nyambung. Kita ajak mereka tonton. Lalu setelah mereka nonton, kita evaluasi. Nah, kita evaluasi, coba anak-anak ibu dari apa yang dilihat tadi, apa yang bisa kamu pahami, iya kan? Kita coba tanya, kita kasih kebebasan mereka untuk berpikir aja, walaupun sedikit, jangan sampai kita batasi. Misalnya salah, nah nggak boleh, ya tidak usah seperti itu. Cukup kita kasih penguatan, baru nanti kita luruskan. Kita ajarkan mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka, walaupun itu salah apa yang mereka sebutkan, tidak apa-apa. Nah, itu dah menghemat energi kita sebenarnya di zaman sekarang ini. Ada plusnya, ada minusnya juga di zaman digitalisasi ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kita malas buat alat peraga kan, nah ya sudah. Mana buat ibu-ibu yang masih muda nih, yang jago-jago buat game ataupun kuis-kuis pada aplikasi, boleh. Nah, penilaian atau asesmennya dibuat lewat itu. Nah, anak-anak tinggal, apalagi sekarang ada Chrome. Chrome itu boleh dipakai ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk kelas 5. Saya garis bawahi, Chrome itu boleh dipakai oleh semua siswa. Kalau memang mau pakai, nanti kita susun jadwalnya. Jadi ada satu kelas, misalnya ada 20 Chrome, kita gunakan sekali pakai. Nanti seminggu sekali kita gantian bergilir, seperti pustaka juga. Nah, kita buat seperti itu. Jadi nanti baik siswa, kalau mungkin kelas 1 mungkin gurunya lah ya, kelas 1, kelas 2 takutnya kan mereka belum paham sudah pencet itu ini. Boleh juga kalau mau pengenalannya. Tapi kalau udah kelas tinggi, itu boleh Bapak Ibu. Nanti setelah asesmen dipakai Chrome-nya, digunakan. Gak apa-apa, rusak bu, takut rusak, gak usah takut rusak, biar aja, itu kan punya pemerintah. Mereka dikasih untuk kita memakai, kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau masalah rusak, kita buat laporan aja. Rusak karena terpakai, daripada rusak tidak terpakai, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dipakai aja nanti. Ini panjang cerita, belum selesai. Itu kendala. Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya, konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer.
yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Saat belajar, murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Misalnya, saat kita mengajarkan anak-anak kelas 1 SD tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan manipulatif, stick es krim, multi-blocks, dan sebagainya. Sementara untuk sebagian murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik. Materinya diberikan dalam bentuk gambar. Setiap murid belajar, apakah teknologi kita akan kerja mandiri atau dalam kelompok? Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu? Mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang.
Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya, misalnya, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Contoh selanjutnya, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Shopee 10-10 prestasi pas. Puncak 10 Oktober. Jangan lewatkan 10 Oktober. Nah, tadi kita telah berbicara mengenai diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Sekarang, mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya, bisa berbentuk atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi yang lainnya, maka kembali lagi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid, baik secara individu atau dalam kelompok, memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. 1 unit, 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya,
Mendiferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu. Namun, gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Demikianlah penjelasan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam Itulah Bapak Ibu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya modul guru penggerak, namun saya jadikan bahan untuk kita bersama juga karena hal-hal yang terbaru itu biasanya ada di guru penggerak. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita bukan guru penggerak kita tak boleh tahu hal itu, tidak. Tapi apa yang mereka pelajari kita juga wajib pelajari, biar bisa sama-sama bersaing, bisa sama-sama sharing, dan bisa sama-sama kolaborasi nanti. Walaupun program itu yang mereka jalani itu lebih intens daripada kita yang tidak berada di dalam program. Namun kita harus mengetahuinya juga seperti itu. Makanya saya bawa ke dalam bahan ini. Nah, jadi tadi sudah kita pelajari strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya Bu, Bapak. Ada yang pertama tadi apa Bu? Bu Pami tadi Bu, pembelajaran tadi tuh diferensiasi strategi yang pertama tadi kusuk tadi saya lihat dia perhatiin tadi. Padahal saya di belakang dia kusuk, dia dengar-dengar tadi. Diferensiasi yang pertama tadi diferensiasi konten ya, konten dulu baru proses, kemudian baru produk. Jangan marah ya, saya bercanda aja. Saya ngetes ngantuk tidak nih. Takutnya ngantuk kan di jam-jam rawan ini. Jadi ada 3 strateginya. Jadi ada 3 konten tadi, masalah tentunya isi dari strategi yang kita terapkan, kita lebihkan ke isinya. Kemudian prosesnya bagaimana kita mengajak siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan proses tentunya yang tidak membuat mereka jenuh, bosan, tentunya penuh dengan inovatif, motivasi yang tinggi dari siswa untuk belajar, kemudian didukung dengan alat peraga yang kreatif pula. Nah, kemudian yang produk itu mungkin hasil yang sudah mereka pelajari, apa yang telah mereka dapatkan itu mereka tuangkan ke dalam bentuk-bentuk karya mereka. Yang misalnya kalau belajar tentang pidato, ya produknya anak bisa berpidato atau membuat pidato dengan baik dan sesuai juknisnya. Kemudian kalau anak belajar tentang di kelas rendah tentang nilai tempat, nah anak-anak bisa membuat produknya dalam bentuk bersama guru ya, tentunya dalam bentuk mode-mode ataupun alat peraga yang mereka bisa pajang di kelas mereka dari hasil karya mereka sendiri, entah itu dari bahan-bahan yang mereka dapatkan dengan mudah ataupun yang disediakan oleh gurunya itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang strateginya. Ini nanti materinya saya share aja kalau memang mau dipelajari, mau dibaca lebih lanjut.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya Bapak Ibu, bagaimana cara kita menciptakan pembelajaran di kelas berdasarkan minat anak boleh, berdasarkan kesiapan anak juga boleh, kemudian berdasarkan profil belajar mereka juga boleh, yang di dalamnya terdapat ada anak yang senang belajar dengan cara melihat, ya, visual tadi, kemudian ada yang anak senangnya belajar dengan mendengar, nah itu auditory istilahnya. Nah ada juga yang anak yang suka belajar dengan berbuat, mereka belajar tapi sambil melakukan sesuatu atau sambil bergerak, nah itu istilahnya kinestetik. Nah itu jadi tidak bisa kita gabungkan satu kelas itu anak-anak hari ini kita belajar menggambar ya, semuanya menggambar. Nah itu sebenarnya salah kita di situ, karena tidak semua anak yang hobinya menggambar, yang minatnya menggambar, tidak semua anak. Jadi kita berikan kebebasan mereka. Misalkan kita kasih materi tentang coba ceritakan pengalamanmu pergi ke selama liburannya, misalnya kalau di awal masuk kan, di setelah liburan ada topiknya tentang itu. Nah kita tentukan temanya menceritakan pengalaman semasa liburan. Kita kasih kebebasan mereka, entah anak menuangkannya dalam bentuk bercerita, silakan pengalamannya. Kemudian entah anak itu mau menceritakannya lewat lukisan atau gambar, silakan. Nanti dia juga menceritakan, toh sama juga nanti ceritanya. Nah, ataupun anak yang misalnya mau menceritakannya tuh dalam bentuk puisi kah, atau dalam bentuk cerita pendek, teks ya kan yang mereka tulis, itu boleh, silakan. Itu saja sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya tidak dituntut banyak, hanya kita wajib mengenali apa sih yang seperti apa sih diferensiasi produk itu, yang seperti apa sih strategi-strategi yang ada di dalam diferensiasi. Nah seperti itu saja. Cuman kalau kita sudah menerapkan di dalam kelas seperti itu, saya kira itu juga sudah berdiferensiasi, karena kita tidak menuntut anak jadi A, jadi B, tidak. Tapi kita hanya memandu mereka, jadilah seperti apa yang kamu inginkan, gitu. Tapi dengan pantauan kita, dengan arahan kita, agar anak tidak lost control, seperti itu. Nah saya lanjut aja nih Bapak Ibu. Nah ini tadi gaya belajarnya kan, diferensiasi berdasarkan gaya belajar ini tadi sudah saya jelaskan tadi, ada 3. Nah mungkin mereka senangnya belajar dengan lihat. Nah misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint. Nah ini Bapak Ibu bisa buat. Nah kasihkan anak yang sukanya melihat gambar, kelompokkan mereka sama-sama duduk di satu tempat yang sama hobinya, misalnya di kelompok kiri. Nah sama-sama satu hobi, satu gaya belajarnya. Nah kemudian anak yang hobinya mendengar, Bapak Ibu buat rekaman video ataupun radio boleh. Nah jadikan alat peraga. Nah, dudukkan mereka di satu tempat yang sama-sama hobi gaya belajarnya sama, yang suka mendengar sesuatu hal. Mereka bisa fokus dengan cara seperti itu. Nah, kemudian belajar sambil melakukan tadi. Nah, ini kinestetik tadi. Nah, mungkin mereka bisa buat gerakan ataupun ngeden, atau anak-anak sekarang ini kan zaman-zamannya serba yang tiktokan itu. Nah buat apresiasikan topik mereka yang pelajari, yang mereka pahami di dalam gerakan itu, lalu kita dokumentasikan. Semangatlah anak-anak seperti itu belajar seperti itu. Nah itu Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Nah kalau ini ada pembelajaran sosial dan emosional pula, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini
terkait, saling terpaut. Karena di setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran itu pastilah tak luput dari sosial dan emosionalnya pastinya ya Bu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita ice breaking, ya kan? Ice breaking itu sudah termasuk ke emosionalnya, ataupun kita pakai teknik stop dulu misalnya. Kehadiran penuh beliau udah ada belum anak nih? Jangan-jangan orangnya aja ada di kelas, tapi hati dan pikirannya entah kemana-mana. Seperti kita juga nih sekarang, ya kan? Nah, raga kita aja ada di sini. Nah, jiwa kita entah kemana-mana. Janganlah sampai seperti itu. Karena nanti ketika kita dituntut hasilnya, paling tidak kita keluar adalah ilmu yang kita dapat dari pertemuan kita hari ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang sosial juga ada pasti itu terpaut dan menyatu di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena di dalam berkelompok mereka berdiskusi, mereka saling bersosialisasi dalam satu kelompok. Mereka sharing, mereka mengeluarkan pendapat, mereka belajar menghargai pendapat orang lain, mereka izin ketika keluar kelas, itu sudah sosial semuanya, sudah sosialisasi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja pemaparan pada pembelajaran berdiferensiasi. Kita boleh sharing, bertanya apa yang menjadi kendala selama ini, atau mungkin ada yang sudah menerapkan di dalam kelas setelah supervisi kemarin. Jujur Bapak Ibu, saya perhatikan ada beberapa guru yang sudah mulai melakukannya. Namun ada juga yang masih belum, mungkin karena belum memahami, takut salah. Jadi tak apa-apa, jangan sampai kita takut untuk bertanya atau segan mau bertanya. Bertanyalah kepada kawan yang kiranya memahami. Nah, coba sharing. Jangan pula kawan yang merasa sudah bisa ini, jangan pula pelit dengan ilmu. Nah, jangan seperti itu. Aku aja pening kepala, apalagi nak berbagi dengan kau nih, bisa ya kan? Tidaklah ya. Itulah kita pun tak ada lagi lah apa yang bisa kita lakukan. Mulailah dari diri kita. Kalau kita bisa, coba bagi sedikit apapun itu kepada teman kita agar sama-sama bisa suksesnya juga bersama, majunya juga bersama. Saya tak mau nanti 1-2 orang maju, yang lain duduk di tempat. Saya tak mau seperti itu. Jadi kalau bisa keluarga besar SDN 011 ini 1-2 orang bisa maju, semuanya juga bisa berdampak. Jadi maju bersama, sukses juga bersama. Seperti itu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin kalau memang ada mau sharing silakan, ataupun ada yang Bu, ini saya sudah belajar, tak apa-apa. Saya cuma berbagi, inilah yang saya tahu, saya bagikan. Mungkin kalau terdapat kekurangannya di sana sini, Bapak Ibu boleh bertanya ke sana sini atau ke ahlinya juga boleh. Nah, kalau yang dari saya mungkin hanya segini yang bisa dapat saya bagikan dari apa yang sudah saya pelajari. Nah, untuk modulnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu